Dengarkan Kartu Pemberan. Kami tampil beda. Baik pendengar Kardopa, pendengar Karisma FM Bali, Gedis FM Tebing Tinggi dan juga Radio Jupti Indah Sibolga. Ada kita dengarkan tadi Rumah Kita, dan ini sepertinya salah satu lagu favoritnya narasumber yang sudah hadir di sini. Siapakah? Nanti Desi kasih tahu dulu ya. Tapi ngomong-ngomong, untuk opini pagi hari ini kita mau informasikan juga untuk pendengar Kardopa, kan bulan November sebentar lagi nih ya. Bulan November ini akan ada pesta demokrasi, itu pilkada secara serentak. Pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih pasangan gubernur, kemudian bupati dan juga wali kota se-Indonesia, termasuk tentunya ya Sumatera Utara lah ya, yang sudah banyak beredar calon-calon nama-nama yang ingin berkompetisi di pesta demokrasi ini, yang pencoblosannya akan dilakukan pada 27 November 2024. Salah seorang yang sudah bersiap diri untuk maju sebagai bakal calon untuk berkompetisi di pemilihan gubernur Sumatera Utara, ini akan menjadi narasumber kita. Sosok kelahiran 5 Oktober 1972 yang selama 2 periode, itu dari tahun 2014-2019, kemudian lanjut 2019 ke 2024 menjadi bupati dengan berbagai prestasi yang sudah diraih. Alma mater Universitas Sumatera Utara dan juga mengenyam pendidikan di Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN ya. Dan sosok ini pernah menjadi wartawan ternyata. Menjadi wartawan di Harian Media Indonesia Jakarta dan juga pendiri Sumut News Jakarta. Sekarang sudah bertekad dengan segala kemampuan dan prestasi yang dimiliki akan maju untuk ya berkompetisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Kalau kita lihat nama-namanya ini sempat muncul di bursa calon gubernur Sumatera Utara. Siapakah dia? Langsung aja kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang akan menuju Pilkada Gubernur Sumut 2024. Siapa lagi kalau bukan Bupati Tapanuli Utara 2014-2019 dan 2019-2024. 2 periode ternyata ya. Ada Bapak Dr. Andes Nixon Hasudungan Nababan MSI. Ada juga gelar yang agak unik sih di sini, Kanjeng Pangeran Raden Aryo. Selamat pagi, Bang Selamat Nick. Pagi. Enaknya manggil Bang Nick gitu ya. Bang Nick boleh. Oke. Bang, sedikit ganjel nih Bang. Kanjeng Pangeran Raden Aryo. Ini kita kenal, ini kan gelar Jawa ya. Dari Jawa gitu ya. Nah ini kenapa Bang Nick bisa dapat gelar ini? Cerita dulu sebentar, sedikit aja. Mungkin Kerajaan Pakubuwono Surakarta mungkin melihat bahwa saya ini selama kepala daerah itu 2 tahun, 2014-2016. 2 periode. Masih 2 tahun. Udah 2 tahun, oke. Betul-betul melaksanakan tugas sesuai janji politiknya. Kemudian saya diundang ke Solo, Jakarta. Diberikan saya gelar waktu itu Kanjeng Raden Tumenggung. Nixon Nababan Darmonagoro ada di belakang. Darmonagoro ini sudah melalui melalui doa dan proses di sana bahwa Nixon Nababan itu cocoknya dikasih Darmonagoro. Nah, kemudian berapa tahun kemudian dinaikkan lagi gelarnya menjadi Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Beberapa tahun kemudian naik lagi gelarnya Kanjeng Raden Aryo. Raden Aryo. Terakhir itu diberikan gelar itu penggarap tertinggi ya, Kanjeng Pangeran Aryo. Tapi Darmonagoronya nggak bisa hilang kata beliau itu raja-raja di sana karena itu melekat terus sampai akhir hayat gitu. Berarti bisa disebut pangeran juga nih. Bisa. Bisa. Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Raden Aryo. Iya. Bang Nixon Nababan. Nababan itu unik tuh. Baca dari belakang Nababan. Baca dari depan Nababan. Satu-satunya marga mungkin di dunia ini. Dibolak-balik tetap bolak-balik Nababan. Selain Bang Nixon, di studio kita sudah hadir juga ada produser kita Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi. Ini agak seru nih.
nama Bang Nik kan muncul di bursa calon gubernur Sumatera Utara. Ya, beredar luas Beredar di berbagai luas. media dan juga sudah menjadi sorotan masyarakat. Iya, Bang Niknya siap atau tidak nih? Iya, pertanyaan besar. Pertanyaan besar ya. Iya. Tapi tadi Bang satu Nixon. lagu favoritnya Bang Nixon juga tuh, Rumah Kita. Rumah kita. Ada spesial dari lagu ini? Iya, kita ini kan Indonesia yang kaya raya, yang budayanya gemah ripah loh jinawi. Tapi kok jadi budak di negeri sendiri, tikus mati di lumbung padi. Oke. Jadilah Indonesia sejati, punya nasionalisme. Oh. Jangan saling menginjak, jangan merasa ego dan lain sebagainya. Ya, kita cukup lama dijajah Belanda, 350 tahun. Tambah lagi Jepang. Ya, Divide et Impera. Sekarang kita dikotak-kotakan terus, masih dijajah. Tapi kita sekarang ini dijajah bangsa sendiri. Gitu. Bangsa sendiri. Ya kan, benar kan Bang? Benar. Yang kaya makin kaya. Yang kaya, yang miskin makin miskin. Tumbuh ekonomi katanya, tapi bansos nambah. Aduh. Rumah kita, udahlah kita. Rumah kita sendiri ini. Jadi kan, rumah kita identik dengan Sumatera Utara. Ya. Dan Sumatera lebih Utara. besarnya Indonesia. Indonesia. Oke. Ngomong-ngomong Sumatera Utara. Ya. Ini kan Bang Nik juga sebagai sosok anak Sumut lah bisa dibilang ya. Ya. Nah ini kan nama-nama sempat muncul di calon gubernur Sumatera Utara. Nama Bukan Bang Nik sempat, muncul. Sudah muncul ya, Kalau oke. sempat berarti udah selesai. udah selesai. Muncul nih nama Bang Nik ya. Ya, kan? Nah ya. kita tanya dulu kesiapan Bang Nik. Oke nggak nih? Ya. Kita ini 10 tahun saya menjadi kepala daerah. Tentu saya harus menyiapkan diri selama 10 tahun. Bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan ringan. Karena kita harus siap selalu dipuja dan siap juga dihina. Oke. Dan segala persoalan itu masyarakat itu nggak tahu ini tugasnya bupati, tugasnya gubernur atau presiden. Oh iya benar. Yang mereka tahu kami butuh ini. Iya. Masyarakat nggak mau tahu itu Nggak ini mau tugasnya tahu siapa itu, gitu ya. nggak mau tahu tata kelola negara ini seperti apa jenjangannya. Maka apapun itu harus kita kerjakan. Nah saya pikir juga elemen masyarakat kemarin itu meminta saya, Bang Nixon, ayolah maju menjadi gubernur Sumatera Utara. Oke. Sebenarnya 10 tahun yang selama saya bupati sangat melelahkan. 10 tahun, 2 periode ya Iya. di Bupati. Saya kalau di rumah dinas itu jam 2 pagi baru tutup gerbang pulang tamu. Oh, Itu oke. saya kayak rumah sakit itu di rumah. Dan itu harus saya siapkan. Tenaga fisik saya sampai kepada psikis. Ya, psikis juga. Saya masuk kamar, anak-anak udah tidur, istri udah tidur, pagi-pagi anak-anak udah sekolah. Di rumah tapi serasa berbeda wilayah gitu. Tapi itulah risiko. Ya. Karena menurut saya pengabdian yang baik dan tulus kepada masyarakat. Walaupun waktu jarang untuk keluarga jadinya seperti dulu, saya yakin Tuhan akan selalu juga bersama keluarga. Ya, Seperti itu. Nah, dan hal Sumatera Utara, kesiapan kita kalau sudah didukung masyarakat itu, ya saya pikir ayo kita kerja gitu ya. Ayo kita kerjakan. Sumatera Utara ini kaya. Sumatera Utara ini luas, keluasannya itu juga tentu sebagai hal yang positif untuk kita bangun. Tetapi itu tadi juga kalau nggak paham, nggak ngerti dan tidak bisa menentukan apa yang harus kita kerjakan yang terutama dan utama, ya mengerjakan Sumatera Utara ini bisa jadi berat. Karena nggak tahu tadi mana yang Iya, dan bisa pusing sendiri. Ya, yang akhirnya bicara ngawur, bekerja ngawur, gitu aja tuh. Iya. Oke. Jadi berarti Pak Nixon kesiapan itu Ya, tentunya punya dasar. ya, Nah, kalau kita tinjau ke proses pesta demokrasi 2024 perebutan kekuasaan di Sumatera Utara, pasti kan sudah ada modal yang disiapkan. Modal pertama mungkin modal politik, kedua modal sosial, dan yang ketiga modal finansial, ataupun dikatakan isi tasnya. Nah, yang ketiga ini, Kenapa Pak? ini yang ketiga ini yang terkadang kita sadar tidak sadar, akhirnya menciptakan masyarakat kita ini pikirannya jadi wanipiro. Ya.
Berapa? Jadi kayak sudah terdoktrin Oh ke iya, situ ya Pak ini ya? dalam kesempatan ini saudara-saudara semua pendengar, ingat satu hal. Ketika Anda dibayar, berarti Anda sudah menjual masa depan Anda. Yang kedua, kalau sudah Anda dibayar, Anda tidak punya hak lagi untuk menuntut apa yang Anda inginkan untuk Oke. masyarakat, untuk kehidupan saudara-saudara yang lebih baik. Karena sudah terjadi transaksional. Saya berharap di Pilkada Sumatera Utara nantinya, ya pilih dengan hati nuranimu, dengan akal sehatmu, rekam Rekam jejak, jejaknya. figur, visi, kreativitas, inovasi itu penting untuk mewujudkan kehidupan kita yang lebih baik. Oke. Ya, dan di Tapal Utara itu ini harus saya sampaikan. Periode pertama saya nggak bagi-bagi uang, saya dipilih rakyat. Oke. Maju karena pilihan rakyat ya. Di periode kedua apalagi Udah kenal di periode pertama nih pemimpinnya gimana gitu. menang saya tanpa dibagi-bagi uang saya. Artinya apa yang saya maksudkan? Masyarakat ini juga Bung Peter sama Mbak Desi, ya. Apalagi kayak media seperti kita, ya, yang dikenal luas oleh masyarakat. Ayo selalu sampaikan. Jangan jual masa depan hanya karena 100.000, 200.000, bansos. Tuhan marah itu. Ya, dari agama manapun itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi Pak Nixon, realita di masyarakat muncul itu pada Pilpres kemarin, pilih kemarin kan begitu. Bagaimana kurang lebihnya kita menghapus hal-hal yang money politik ini agar masyarakat juga diberikan pendidikan, terutama tentunya dari para calonnya. Ya. Apa yang perlu kita lakukan, Pak? Ya kalau saya secara pribadi, saya kalau mau didukung menjadi gubernur Sumatera Utara, dukung saya karena figur saya, hati nuranimu, maka saya akan mengabdi 100% untuk masyarakat. Saya kalau calon-calon lain yang seperti apa, ya mudah-mudahan tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau melakukan hal yang sama, ya saya sampaikanlah. Pada kesempatan ini terima uangnya, jangan pilih orangnya. Ya, terima uangnya, jangan pilih. Oke. Coba kan begini Pak Nixon, dalam pesta demokrasi banyak hal yang harus dilihat, dicermati. Katakanlah money politik itu sangat masif pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kemarin. Kita akan masuk ke pilkada, resminya pada November 27. Nah tentu ada langkah-langkah yang Bapak lakukan sebagai bakal calon masih kan? Bakal calon. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kemudian mendapatkan tiket dari partai politik sebagai kendaraan untuk menuju ke sana ya. Proses pemilihan. Nah, bagaimana itu, Pak? Ya, yang pertama secara politik saya ini kan kader PDI Perjuangan. Saya di Jakarta sudah pengurus partai PDI Perjuangan, ya. Yang kemudian kerinduan ibu saya, mama saya, kami anak-anaknya yang semua ada di Jakarta ketika itu, mama meminta harus ada yang pulang membangun kampung halaman. Dan setelah itu kita sampaikan kepada Ibu Ketua Umum menyetujui saya untuk calon kepala daerah. Ya. Dari 8 calon itu disurvei, saya surveinya nomor apa namanya? Yang ketujuh, popularitas elektabilitas itu ada 8 calon. Dari 8 nomor urut 7 berarti. Bukan nomor urut. Bukan, maksudnya dari 8 tadi calon, Bapak yang posisinya di posisi 7 Posisi 7. Dari hasil survei. Begitu baca survei sebenarnya sudah lemas saja waktu. Aduh, 7 pula. 7. Aduh, gimana ngejarnya ini? Padahal waktu hanya 6 bulan toh. Tapi ada kan di survei itu kenapa bisa popularitas elektabilitas rendah. Yang kedua juga kenapa apa yang harus saya kerjakan untuk menaikkan itu. Ya udah saya kerjakan dong. Ya, pertemuan bisa sampai 10 satu hari. Mau 2-3 orang saya jabanin itu. Yang kedua kan visi misi kita itu. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, ketika message itu sampai kepada masyarakat, ini yang penting. Message itu sampai kepada masyarakat.
apa yang akan kita kerjakan kepada masyarakat, apa yang kita lakukan. Mereka memahami. Dan akhirnya belum ada bukti saya bekerja karena periode pertama, ya saya dipilih. Nah, terkait tadi yang banyak yang pilpres, yang pileg, yang kemarin itu ya membuat masyarakat ini tawar menawar, tancap gas. Ya, saya masih yakin, aku yakin ya. Masyarakat kita ini cerdas dan sudah paham lah yang mana sih yang mau mereka pilih yang bisa membawa kehidupan anak cucu gerak lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Jadi, saya yakin. Dilekatkan pada sosok. Sosok. Siapa sosok yang muncul sebagai calon pemimpin? Karyanya apa, figurnya bagaimana, ya kan? Yang ketiga, apa idenya, apa gagasannya. Saya masih yakin betul itu rakyat Indonesia, apalagi Sumatera Utara ini memahami sebenarnya mana yang akan mereka pilih, seperti itu. Jadi finansial itu penting, tapi buat saya adalah saya tidak mau masyarakat Sumatera Utara ini secara politik juga tidak paham jadinya. Ya, saya juga mau mendidik masyarakat Sumatera Utara ini. Ya, bukan hanya ngerti tentang teori politik, tetapi secara praktek politik juga memahami. Harus paham. Iya, kita ini dilahirkan Tuhan punya akal budi. Dilahirkan Tuhan, kita ini bisa melihat dan bisa nalar yang mana yang terbaik. Kalau kita butakan hati dan pikiran kita, ya Tuhan juga akan membutakan Ya Pak. Ya kan, masa depan kita. Oke. Ya. Coba kita angkat telepon dulu nih. Oh ya, silakan. Selamat pagi Kardopa. Selamat pagi Bu Des. Selamat pagi. Ini Kardopa berani tampil beda. Oke, Masih Pak. Passwordnya? Pak Albon, masih benar passwordnya. Kalau salah saya pulangkan. Pak Albon, ini kebetulan kita menghadirkan Bang Nixon Nababan nih di sini ya. Nama beliau muncul di bursa calon gubernur Sumatera Utara. Ada yang pengen Abang tanyakan? Apa? Silakan. Dia yang ingin saya tanyakan gini, saya berharap para calon ini ya bisa dari kira-kira seperti yang dulu saya sampaikan, coba sampaikan sama beliau. Oke. Apa dia sadar nggak tujuannya gitu loh? Sadar nggak gitu tujuan dia kalau jadi kepala daerah itu tujuannya apa gitu? Oke. Nah itu kan semalam kan saya udah bilang, sudah saya breakdown mulai dari ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah secara nasional, secara negara kita ini kan tujuan negara itu kan ada 4. Melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, kita plot hanya 3. Ketertiban dunia bukan urusan kita gitu. Ya. Nah itu kan sudah disadari atau tidak gitu loh. Oke, yang Jadi 3 saya tadi berharap, ya. Artinya seperti yang saya bilang semalam, Bang Nixon ini sadar nggak misalnya, ya seperti Tapan Utara lah, beliau sudah 10 tahun di sana. Kira-kira kalau misalnya tujuan negara kita ini kita analogikan, seperti yang semalam saya bilang, dari Medan menuju Parapat, ya analoginya seperti itu. Apakah sudah nyampe di Pakam atau masih di Tanjung Merawa atau masih di pintu tol? Kira-kira tujuannya itu kira-kira gimana kan gitu. Nah itu yang harus oke lah, per setiap kepala daerah kan punya misi ya? Punya RPJMD-nya. Tapi RPJMD itu juga harus kita bisa ukur kan. Ya, pertama dulu ya tingkat-tingkat daripada pencapaian tujuan tadi, apakah melindungi, apakah mensejahterakan, apakah mencerdaskan, udah sampai sejauh mana tingkat yang bisa kita perbuat gitu. Saya pikir itu yang nggak perlu kita misalnya membangun jalan, membangun gedung, menjalin apa, tapi kalau di sekitarnya masyarakat juga masih melarat, nggak ada gunanya kan. Baik, seperti itu, nggak penting kita membangun stadion, membangun apa segala macamnya. Kalau begal masih merajalela, narkoba masih merajalela, berarti kita kan tidak
terlindungi kan. Oke, Nah baiklah. itu yang menurut saya yang perlu menjadi perhatian para calon Gubernur kepala daerah nanti ini ya. gitu Oke. ya. Baik, Saya terima kasih. bukan hanya gubernur tapi seluruh kepala daerah. Oke, Dia harus seluruh sadar kepala daerah, gitu, ya. wali kota termasuk Iya, bupati iya. juga ya. Terima Iya, kasih iya. Pak Albon. Ya. Ya, makasih. Oke, terima Silakan. kasih. Silakan, Pak Bang Nik. Nixon untuk menjawab. Makasih Pak Albon. Ada 3 PR nih tadi. Sebenarnya boleh ditanya ke saya langsung karena saya dengar Pak Albon. Oh, Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, tujuan kita berkuasa itu sebenarnya membuat kebijakan. Kebijakan yang dasarnya tentunya tidak boleh lari dari ideologi negara kita ini Pancasila. Yang kemudian dituangkan itu dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang tadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan negara. mensejahterakan juga. Mensejahterakan itu sebenarnya sudah diatur. Ya. Nah, kemudian itu harus tertuang sebenarnya itu di setiap visi misi kepala daerah, baik presiden sampai kepada kepala desa yang dipilih rakyat. Ya, tapi saya sepakat bahwa proyek-proyek mercusuar itu sebenarnya harus dikaji juga. Apakah membuat sebuah proyek sudah dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat. Nah, kalau langsung bisa dirasakan masyarakat harus memang dikerjakan. Tetapi kalau dirasakan masyarakat nanti 50 100 tahun mendatang tapi sumbernya dari ngutang, itu menurut saya juga tidak bagus. Oke. Dalam manajemen risiko itu kan sebenarnya dalam bentuk keterbatasan anggaran. Itu yang pertama harus kita lakukan adalah minimal 5 tahun dia berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Nah, yang kedua harus kita tentukan mana yang utama, mana yang terutama. Persoalan sebuah negara, bangsa dan daerah itu kembali kepada apa yang kita pelajari secara akademisi. Dalam ilmu manapun itu, dari mulai kita sekolah kecil sampai kita S3, dimanapun kita sekolah selalu disampaikan bahwa kunci perekonomian itu tidak lain tidak bukan adalah infrastruktur jalan jembatan, interkoneksi, ya kan? Interkoneksi itu dimulai dari grassroots di bawah, pondasi itu kan desa. Ya. Desa, kemudian kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Nah, kalau kita kerjakan sebenarnya interkoneksi desa, interkoneksi dusun, kecamatan, kabupaten, mulainya di pondasi. Nah, maka pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi akan bisa kita capai. Desa kuat, kota maju, Indonesia pasti udah mandiri berdikari. Oke. Jadi intinya Pak Nixon, tujuan yang ingin dilakukan adalah bagaimana membuat kebijakan. Ya, tujuan berkuasa kita adalah bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan Untuk kepentingan rakyat. untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan masyarakat, untuk kesejahteraan Sejahtera masyarakat. tadi ya. Iya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau Oh golongan. iya. Oh, Kenapa atau golongan. marak persoalan-persoalan sosial, kejahatan dan lain sebagainya, termasuk tadi disebutkan oleh Pak Alpon soal Begal juga begal, narkoba. narkoba. Itu Ya, semua, di mohon Medan maaf aja sekarang, ini. Pak. Keluarga yang mohon maaf nih, keluarga mungkin tidak harmonis, Bisa jadi. ya, kehidupan yang serba sulit, Ekonomi tadi. ekonomi yang serba sulit, pelariannya secara psikis kemana itu anak-anak? Tapi semua itu kan Pak tergantung kepada pimpinannya. Tergantung Bagaimana kepada leader. implementasinya. Kemudian bagaimana juga dia menjadi contoh. Betul. Jangan sampai apa yang diucapkan berbeda dengan yang dikerjakan. Itu dia. Jadi kalau sudah pemimpinnya tidak bisa lagi kita pegang kata-katanya. Sekarang A, besok B, terus dia mewariskan apa kepada kita? Atau seperti sepeda motor, sainnya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Sainnya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, Emak-emak itu raja jalanan. nah itu. Jadi ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah, bisa dikerjakan dengan jadi susah. Ya, maka kembali pada titik tadi, tujuannya kita itu berkuasa itu adalah melahirkan kebijakan. Kebijakan seperti apa? Tentunya kebijakan yang berkeadilan.
Ya toh? keadilan sosial Dan bagi jelas, seluruh rakyat ya Indonesia. jelas itu di Pancasila. Oke. Di sila pertama ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. Bangsa ini adalah bangsa yang punya kebebasan semua menganut agama. Tidak boleh kita ini ego. Yang kedua, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memanusiakan manusia. Oh ya. Ya kan? Jangan dong ada perbudakan. Ya, Jangan lah. Penjajah zaman dulu nanti kita. Ini coba saya nggak setuju SMK itu sekolah menengah kejuruan itu. Oh, Karena kenapa? ya regulasinya kalau SMK tamatnya kan gajinya berapa? Itu kan tujuannya melahirkan budak itu. Mohon maaf ini. Oh. Minimal setingkat akademi lah. Ya kan, tahu ya kan kursus D1, D2 gitu. D3. Ya, Persatuan Indonesia. Nggak bisa kita negara-negara bagian. Ya, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sebenarnya Indonesia tidak mengenal one man one vote. Yang dikenal itu adalah musyawarah mufakat, gitu loh. Dan terakhir ini keadilan sosial bagi tumbuh ekonomi tapi bansos nambah, ya menurut saya juga itu bukan pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang positif itu adalah tumbuh ekonomi tapi bansos berkurang dan disparitas makin mengecil. Itu baru adil namanya. Saya bertani Pak, katanya, tapi nggak ada lahannya, nggak ada tanahnya. Itu tak adil. Susah pupuk lagi. Pupuk lagi ya, coba itu. Kalau saya disuruh misalnya memilih, pilih mana? Ya, beli pesawat tempur atau pupuk. Ya pilihannya pupuk dong. Emang mau perang? Pupuk aja beli. Itu kan DNA Indonesia kan negara maritim dan agraris. Ya, pupuk kan bisa kemana-mana penghasilannya nanti. Iya, dan tak mungkin pupuk dimakan. Maka di Taput itu saya dulu buat program kebijakan itu yang namanya pupuk setelah panen baru bayar. Oke. Pak Nixon, kita akan break Kita break dulu sebentar. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Pastikan stay tune terus di Radio Kardopa 99,4 FM, Karisma FM Balige di 99,9 FM, di FM Tebing Tinggi di 93,5 FM, dan juga Radio Jupti Indah Sibolga di 95,6 FM. Jangan lupa saksikan live Facebook kita juga di Facebook Kardopa 994 FM. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tampil beda. 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Masih di opini obrolan pagi ini, kita masih menghadirkan Bang Nixon Nababan tentunya ya. Jangan lupa untuk program ini bisa didengarkan di Karisma Balige 99,9 FM, di FM Tebing Tinggi di 93,5 FM, dan Radio Jupti Indah Sibolga di 95,6 FM, dan juga live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Bang Nick mungkin bisa sapa teman-teman di Facebook nih Bang Nick nih. Halo. Hai. Ya hai. ECD. Sarangyo gitu. Love you all. Merdeka. Ya. Oke, lanjut nih Pak Peter. Menuju ke Pilkada Gubernur Sumatera Utara November 2024 tanggal 27. Tadi Pak Nixon sudah menyampaikan kesediaan, kemudian dukungan, kemudian isi tas. Nah, ada pertanyaan besar. Tentunya bisa dilekatkan ke sosok seorang Nixon tentang bagaimana nanti mengatur dan menjalani hal-hal yang bersentuhan dengan pemerintahan. Sudah punya pengalaman di Tapanuli Utara di periode. Kalau kita naikkan ke Sumatera Utara, tentunya kan lebih luas Pak. Beda. Ya betul. Apa yang bisa Bapak kerjakan nanti kan Pak tentang Sumatera Utara ini berkaitan dengan misalnya struktur pemerintahannya, kemudian masyarakatnya. Apa yang menjadi prioritas Bapak? Jadi begini, Indonesia ini dilahirkan dan ada itu menurut saya bukan kebetulan. Ini adalah sebuah proses yang panjang oleh para the founding father Nusantara yang zaman kayak Majapahit gitu. Yang kemudian atas doa dan kesepakatan bersama muncullah yang disebut dengan Indonesia. Beragam suku, agama dan lain sebagainya. Dan kita dikasih di sebuah negara, hidup dalam sebuah tanah, sebuah wilayah Indonesia ya.
yang memang dan juga secara sejarah juga bahwa Indonesia DNA-nya itu ada dua, negara maritim dan sebagai negara agraris, nelayan dan pertanian. Kita tidak diciptakan seperti negara-negara yang mengalami salju, badai. Mereka itu ya sudah memang hidup menjadi petarung dalam apa, sehingga harus menemukan yang namanya teknologi. Negara-negara yang jadi ahli-ahli teknologi dan lain sebagainya. Nah, kita sebenarnya di Indonesia ini harus lebih fokus terhadap bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara. Tidak lagi narasinya adalah ketahanan pangan, tapi berdaulat di bidang pangan. Ya kalau ketahanan pangan gitu ya berarti ya besok masih bisa ada cadangan lah gitu ya. Lusa atau seminggu ada cadangan masih pangan. Tapi kalau berdaulat di bidang pangan gitu ya, kita tidak hanya berkecukupan dalam tempo yang panjang, tapi juga kita bisa ekspor. Ya, tanah kita kan subur. Betul nggak nih? Indonesia tanahnya subur. Kak, El Nino. Loh, kalau sudah tahu dari dulu ada El Nino, kenapa nggak mempercepat istilahnya irigasi, sumur dalam? Ya kan? Ya sudahlah, kalau terbatas anggaran, ya kalau harus utang misal gitu ya sudah. Ya, hal-hal lain yang pembelian untuk hal-hal lain ya kita lakukan dong, efisiensi. Kita lakukan refocusing anggaran, rasionalisasi anggaran. Hal tersebut juga tidak jauh beda dengan Sumatera Utara. DNA Sumatera Utara ini 11-12 dengan Indonesia. Ya kan? Kita ini bukan negara jasa, daerah jasa sebenarnya Indonesia ini, bukan teknologi. Begitu juga di Sumatera Utara kita kan DNA-nya juga nelayan dan petani. Ya toh? Nah, kita harus fokus di sini juga gitu loh. Ya. Tentunya apa yang harus kita kerjakan ya tentu ya petani itu juga dia harus punya lahan. Dia juga harus kita berikan mekanisasi pertanian. Kita juga harus ada jaminan harga dan lain sebagainya. Ya, kalau daerah panas dia misalnya kemudian dia menghasilkan hortikultura di sana. Ya, berarti harus ada dong cold storage-nya. Ada perusahaan daerah. Nah, barat kayak negara tuh ada Bulog gitu. Zaman Soeharto kalau ya salah itu Bulog itu setingkat menteri itu. Nah, sekarang kalau dibawa ke kementerian nggak punya anggaran, bagaimana dia penetrasi harga? Nah, hal-hal seperti ini juga kan yang namanya kekuasaan seorang gubernur itu saya pikir bisa melakukan itu dengan perda yang dilahirkan, perbu. Maka ketika seorang calon gubernur atau kepala daerah bahkan ke presiden, lihat dulu itu visi misinya. Karena visi misi itu akan jadi perda. Begitu dilantik itu wajib jadi perda, peraturan daerah dan peraturan gubernur atau peraturan perwali atau peraturan presiden. Nah, ketika misal visinya, mohon maaf tidak bisa diuji secara akademis, contoh bermartabat, berakhlak, absurd itu, nggak bisa. Apalah parameter yang dibuat untuk itu, ya kan? Nah, misalnya kalau kayak saya ya, visinya adalah berdikari dan berkebudayaan, udah. Berdikari itu bisa kita uji dengan misi. Berdiri di atas kaki sendiri berarti apa? Rakyat itu harus menjadi tuan. Ya toh, apa program yang kita harus lakukan? Pemberdayaan nelayan, replanting kembali ke lautan kita. Ya toh, ini terumbu karang udah hancur semua. Pukat-pukat ya hancur semua pantai-pantai kita yang sebenarnya bisa juga menjadi wisata bahari. Ya toh, petani kita itu, Nixon, apakah bisa dipegang? Ya. Dalam arti apa yang ada dalam benak Pak Nixon ini yang tertuang nanti dalam program itu bisa nggak dipegang sebagai bagian yang harus kita kerjakan manakala kita menjadi seorang pemimpin? Karena biasanya begini, Pak. Ya. Awalnya manis-manis semua kan? Betul. Setelah terpilih mulailah.
Agak nggak lupa Melupakan yang mana. apa yang menjadi visi misi. Ya, Yang dulunya manis, akhirnya menjadi pahit bagi rakyat. Pak. casingnya muka kasihan tapi ternyata penjahat kan gitu. Jadi gini, ya saya pikir itu satu hal yang harus memang harus kita sadari juga, dan harus kita tidak boleh tersinggung kalau ada yang mengatakan begitu. Sudahlah, itu hanya omongan-omongan aja lah itu. Tak percayalah kita. Kalau nanti udah jadi barang itu, lupa itu. Gitu kan? Nah, maka tadi jangan mau dibayar. Oke. Jangan minta uangnya. Karena kalau udah jadi kita udah dibayar kok. Apa yang mau kita tuntut lagi sesuai janjinya. Nah, yang kedua track record dong. Track record. Ya, saya 10 tahun itu ya udahlah, lihat track record. Saya dulu janjikan yang namanya sekolah gratis. 2014, 2013 saya maju itu bertarung. 2014 saya menang, 2015 saya sudah buat sekolah gratis. SD, SMP sampai SMA tidak boleh dipungut lagi biaya. Yang kemudian jadi kebijakan nasional 2017. Saya janjikan perbaikan infrastruktur jalan jembatan, saya lakukan itu. Hokmik gitu. Saya lakukan kemerdekaan desa, membangun taput dari desa, saya kerjakan. Semua saya merdekakan desa. Semua sudah masuk kendaraan, ya soal kualitas itu pembangunan. Saya bukan malaikat, tapi ya saya udahlah, saya naik kelas biar saya percepat itu selesaikan, kira-kira begitu ini. Soal tuntas itu kan ya, tapi sudah tuntas sampai 80%. Apa yang saya buka desa-desa itu dulu yang terisolir, sangat terisolir itu, ya kita sudah tuntaskan. Listrik sudah masuk, ya kan? Artinya komoditi mereka di desa itu sudah bisa diangkut dengan truk, tidak lagi dipikul-pikul. Nah, kemudian saya janjikan apalagi itu, clean governance, the right man on the right place. Ya saya lakukan fit and proper test. Bahkan waktu saya jadi kepala daerah itu, saya lakukan itu kan dulu senior saya mantan bupati itu. Masih aktif waktu itu, dan saya adik kandungnya kan maju ya, kita jadi kompetitor ketika itu. Tapi begitu saya lakukan fit and proper test, ternyata 3/4 kabinet beliau itu lebih layak daripada yang mendaftar baru. Saya nggak ada dendam politik, walaupun katanya saya nggak lihat langsung, mereka juga bagi-bagi sesuatu kepada masyarakat biar tidak pilih saya. Tapi saya tetap pakai kabinet itu, gitu loh. Karena kalau saya juga ganti semua kabinet itu, ya tuh sampai kepala sekolah, goyang pemerintahan juga. Yang kedua kan, saya lahir bukan untuk memimpin, membalaskan dendam atau apa itu. Saya mau memimpin itu untuk pertama menjadi contoh sentral. Yang kedua juga diri ini harus kita pastikan juga biar menjadi contoh juga buat masyarakat, bahwa kok demokrasi itu sah-sah saja. Demokrasi itu adalah sebuah pilihan. Kalau ada berbeda pendapat kemarin, ya sudah, kita sudahi. Ayo kita sekarang kita sama-sama membangun, kan kira-kira begitu. Tapi Pak Nixon, ada hal yang kadang-kadang menjadi sorotan publik loh dalam pemerintahan. Maju dan menangnya seseorang calon itu kan didukung oleh katakanlah apa-apa yang dibuat selama ini sebagai modal. Sebagai modal awal ya. Kemudian kedua, bisa juga dikatakan dalam struktur pemerintahan yang akan dibuat nanti tergantung pada orang, dislike or like. Dan juga dalam tanda petik ada semacam upeti-upeti yang itu dia. Yang terakhir ini yang berbahaya. Upeti ngangkat pejabat, teken naik pangkat. Ada duitnya nggak itu? Saya pastikan di Tapal Utara tidak terjadi. Saya mengangkat pejabat sampai akhir masa jabatan saya tidak pernah mengatakan berapa duit ini, saya tidak terima. Mana ini? Nggak ada itu, gratis itu semua. Ya karena kalau saya lakukan itu, kamu jadi kadis mau Pak, berapa kau bayar? Apa harga diri saya Pak? Yang kedua, kalau dia melakukan sesuatu yang negatif, kan dampaknya juga ke saya. Saya perintahkan A,
dia bisa melakukan A-. Karena apa? Dia udah bayar. Udah keluar uang. Yang kemudian berikutnya juga, saya kan gini ya. Itu dari puluhan kepala dinas. Saya kan harus tentukan mana yang skala prioritas. Kan begitu nih. Nah, tentu kan saya harus lakukan bagaimana rasionalisasi refocusing anggaran sehingga efektif untuk melaksanakan skala prioritas. Berarti banyak dinas-dinas sebenarnya tidak prioritas. Kan kira-kira begitu. Maka anggaran dari mereka belanja rutinnya, itu belanja pegawainya, itu kan harus saya tarik, Pak. Agar bisa memenuhi apa yang harus dikeluarkan prioritas. Nah, kalau saya minta uang jabatan dari dia, padahal saya tidak kasih anggaran. Wah, itu Pak, dia bisa berdoa Pak, itu ke dukun-dukun Pak. Mudah-mudahan ini si Nixon ini tabrak di jalan lah, apa gitulah kan. Jadi steril terhadap KKN. Harus steril. Nah, soal itu yang sebenarnya harus dipahami oleh kita bersama. Bisa enggak ya melahirkan pemimpin itu ya? Yang bebas dari KKN. Enggak, biar dia terbebas dari KKN. Ya kan? Lahirkan dia dengan egaliter, dengan totalitas. Jangan dilahirkan dia. Tadi isi tasnya berapa? Ya, karena bayar peti, Pak. Karena itu yang akan mengakibatkan. Ini kan benang kusut ini. Iya. Kita berharap pemimpin baik di tingkat eksekutif dan legislatif itu menjalankan tugas dengan baik. Jujur, berintegritas, kan gitu tuh. Tiba-tiba tuh di lapangan, ya kan? Beda cerita. Berapa ini, ya kan? Akhirnya apa yang akan terjadi? Lahirlah pemimpin yang sudah katakan dia dibiayai oleh oligarki istilahnya atau apa. Yang kedua, ya menjual aset. Yang ketiga, berhutang. Akhirnya apa? Ketika dia duduk, tujuannya jadi lain lagi itu. Bagaimana dia mengembalikan uang? Mengembalikan tadi. Apalagi sifat manusia itu ada bawaan lahir. Apa itu? Greedy. Gak cukup kalau sudah dapat 1 pingin 5. Wah, itu hati-hati itu. Ya. Tapi nama manusia memang nggak ada puasnya, nggak ada cukupnya sih, Pak. Kecuali Nixon Baba. Baiklah. Ada kecualinya. Ini Pak Nixon. Waktu kita nggak banyak lagi nih, Pak Pit. Menuju ke Pilgub 2024 ini, tentu dukungan partai kan sangat diperlukan. Sudah daftar kemana? Saya jelas sudah mendaftarkan diri ke partai yang membesarkan saya, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini sebuah partai nasionalis yang sangat konsisten menjaga Pancasila. Karena kalau kita lihat ideologi ini saya sedikit ini ya, karena saya lihat ini di beberapa kalangan ini ada chauvinisme yang berlebihan juga terhadap seorang figur ya. Jadi di PDI Perjuangan itu adalah fusi dari sebuah partai yang namanya PNI yang dibentuk oleh Bung Karno. Ada partai-partai minoritas seperti Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Hindu, PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang dulu peraih suara terbesar di Indonesia. Zaman Pak Harto itu difusikan namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian zaman reformasi kemudian jadi Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah gitu. Jadi PNI itu yang dituangkan Bung Karno, kan di PNI itu kan dituangkan Bung Karno yang namanya Pancasila 1 Juni, kemudian juga Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Termasuk juga program, nah kalau yang Pak Harto itu kan ada disebut dengan GBHN, garis-garis besar oleh negara. Tetapi sebenarnya zaman Bung Karno itu sudah ada itu namanya yang disebut dengan semesta dalam berencana. Yang tahun 71 di copy paste Cina. Dan itulah Cina sekarang. Membangun Cina dari bawah, dari grassroots. Nah, Partai PDI Perjuangan ini saya sudah mendaftar. Sudah. Saya sudah diundang oleh partai Nasdem untuk mendaftar. Saya sudah diundang juga oleh partai PKB mendaftar. Dan besok hari Jumat ya. Besok P3 saya diundang untuk mendaftar. Berarti sementara ini Bapak di Medan terus nih? Iya, saya sudah hampir 3 minggu nggak ketemu sama anak istri. Sabar lah Pak ya.
Ya, sabar. Video call kan ada. Oh iya tuh. benar. Hah? Udah teknologi udah makin canggih. Udah canggih. Jadi Ya. apa yang Bapak lakukan selama ini, Ya. baik Menuju yang ke sudah sini nih. dilakukan dan belum akan dilakukan, Selama kapan nih? selama menuju ke proses pilkada. Oh Pilkada ya, serentak ini. soan lah ya Pak ya. Soan. Saya soan kepada para senior partai, struktur partai, dan juga para pengurus-pengurus partai seperti yang saya sebutkan tadi. Ada PKB, ada Nasdem, ada juga besok dengan P3. Di samping itu juga saya sudah soan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya sudah soan ya, saya minta doa restu, saya minta dukungan seperti itu ya. Dan juga berbagai elemen masyarakat juga sudah, dengan para mahasiswa juga ya sudah ada yang saya kunjungi, dan ada juga yang sudah berkunjung ke rumah kediaman saya di Medan ini. Oh, ada di sini rumah. Ada, udah Tapi sudah sambil buat posko belum? poskonya di situ Oh, Pak. poskonya. Poskonya Oh, di poskonya situ. di- Boleh dong, kami Ya. nanti kapan-kapan mampir ke situ. Boleh, Mampir. siapapun boleh datang Oke. asal tahan dengan panas. Panas. Hah? Oh. Oh Ya, ya rumah sederhana itu. Oh ya, Ah, ya. I AC-nya know. cuma satu, Iya, ruang kayak- tengah kayak- gitu. Kayak lagu tadi ya. lagu kita ya. Iya, kursi plastik gitu, Oke. masak sendiri kayak lagu tadi itu. Rumah Kita kita sendiri kan ya. sendiri. Oke, Nah, iya. berarti ini Bang Nik nih Pak Pir maju untuk pilkada serentak ini menuju calon gubernur Sumatera Utara itu Bakal karena pilihan calon. rakyat tadi ya. Diajukan rakyat sendiri gitu ya untuk maju ke Didorong. Iya, Didorong didorong, masyarakat sendiri. didorong. Saya sebenarnya pinginnya itu ya istirahat dulu begitu ya. Oh, kan 10 udah tahun. dua periode nih ya Wah, Bupati. istirahat. Nah, memang betul-betul kok saya kadang apa itu Pak? Ya itu tadi. Kalau saya di rumah dinas itu kayak rumah sakit Pak itu. Jam 2 pagi baru pada pulang tamu. Jam 3 baru tidur. Ke desa menginap, tidur di desa. Kadang saya jalan kaki jalan kaki Pak saya itu berkilo-kilo Mbak itu. Ada sampai 7 kilo. Jadi kalau udah 7 kilo kan istirahat itu bisa sampai 20 kali kan. Istirahat di jalan, naik sepeda motor, mengunjungi. Karena harus saya lihat masalah di desa itu apa, potensinya apa. Oke, nanti kita berharap Ya. ya dengan apa yang Bapak lakukan menjadi modal kuat untuk menuju ke Amin. Pilgub 2024. Ya. Dan mungkin suatu waktu juga jika diizinkan kami ajak lagi Bapak ya, Ya, untuk ngobrol boleh, lebih panjang, boleh. untuk bongkar-bongkar. Ya, Soal kayak lagu Bapak. tadi. Iya. Terima kasih udah diputar lagu Iya. kesayangan saya. Ini kita Oh ya, spesial oh ya, untuk Bang oh Nik ya, nih, bongkar. muterin lagu-lagu kesayangan Bang Nik. Abis ini juga lagu kesayangan Bang Nik nih, satu lagi lagu Sebagai lagu Batak terakhir nih. ya. Lagu Batak lah. Oke, tapi satu pesan buat pendengar Kardopa apa nih Bang Nik? Ya, buat pendengar Ada radio dari Kardopa. Karisma Balige, di Karisma FM Balige, kemudian di FM Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Jepti Indah Sibolga. Sibolga. Saya berpesan, saya menitip pesan, mohon doanya, mohon dukungannya, dan ayo sama-sama pesta demokrasi bulan 11 ini santai saja kita, happy, berikan suaramu. Ya, jangan jadi golput, tapi berikan suaramu, tentukan dengan hatimu, pikiranmu, jangan mau dibayar, jangan karena uang kamu memilih, karena kamu akan menjual masa depanmu. Tidak bisa lagi kamu menuntut yang lebih baik kalau sudah tawar-menawar. Oke. Maka saya berharap di Sumatera Utara jangan lagi semua urusan mesti uang tunai, tapi semua urusan masyarakat urus tuntas. Oke. Dulu di mana ada Persija Persebaya pasti ada PSMS. Ya. Dulu di mana ada main Persib Bandung pasti selalu ada PSMS. SMS. Bisa kita kembalikan itu? Bisa. Bisa. Ya, tapi ini bukan konteks sepak bolanya. Bukan. Konteksnya secara umum. Oke, Nah, iya. begitu. Bisa kita Mengembalikan lakukan kejayaan kalau ya. bersama-sama. Kejayaan. Kita selalu ada dulu di 4 besar. Oke. Kejayaan Sumatera Utara, dan itu bisa kita wujudkan kalau bisa kita kompak dan melahirkan pemimpin berdasarkan nuranimu, ya. Dan jangan lagi kita mau dikotak-kotakkan oleh isu-isu suku, agama dan bahasa. Ya udahlah, kita udah sudahi itu.
Ya, gubernur itu, bupati, wali kota, dan presiden itu adalah pemimpin administratif. Oke. Ya, Dan gitu. pelayan rakyat. Pelayan rakyat, melayani, rakyat, bukan melayani. untuk dilayani, kira-kira Oke, begitu. baiklah. Bang Nixon, terima kasih waktunya Ya, sudah terima mampir kasih. karena waktu kita sudah selesai Ya. ya. Terima kasih juga Pak Peter nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan Bang Nixon ya. Ya. Oke lah. Baik pendengar Kardapa, untuk Karisma FM Bali G juga di FM Tebing Tinggi, Radio Jupti Indah Sibolga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Acara opini obrolan pagi ini harus kita akhiri. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.